guys, welcome to my channel. Pada video kali ini saya akan membuat tutorial mencari min, median, modus, standar deviasi, dan homogenitas. Nah, menggunakan SPSS 22. Nah, sebelum itu kita mencari data menggunakan Microsoft Excel. Nah, teman-teman, di sini ada kode siswa, nama, nilai statistik. Setelah kita mencari data menggunakan Microsoft Excel, kita beralih ke SPSS. Langkah awal kita mengklik variable view. Nah, di sini name kita mengetik kode siswa, singkat saja dengan KS. Yang kedua, kita memilih nilai statistik. Di sini saya singkat saja dengan nilai statistik. Untuk label kita mengetik kode siswa. Yang kedua, nilai statistik. Untuk tipe, kita memilih string, lalu kita klik OK. Kita beralih ke valuation. Kita beralih ke align. Kita memilih center. Setelah itu langkah kedua kita mengklik data view. Nah, teman-teman, di sini ada kode siswa, nilai statistik. Kita mengkopinya kode siswa ke data view. Setelah kita paste, kita beralih ke nilai statistik. Kita mengkopinya. Setelah itu kita mengklik analis, lalu pilih deskriptif statistik, memilih frekuensi. Nah, di sini kode siswa kita pindahkan ke variabel dan nilai statistik kita pindahkan juga ke variabel. Di sini kita memilih statistik. Nah, teman-teman, untuk mencari min, median, dan modus berarti kita mencentangnya min, median, dan modus. Lalu kita mengklik continue, lalu kita mengklik OK. Nah, di sini ini hasilnya. Di sini valid nilai statistiknya frekuensi 1 present 5, valid present 5, kumulatif present 5. Di sini valid 50, frekuensi 1, present 5, valid present 5, kumulatif presentnya 10. Di sini yang berikut valid 54, frekuensi 2, present 10, valid present 10, dan kumulatif present 20. Yang berikut 56, frekuensi
1/5, valid persen 5, kumulatif persen 25. Yang berikut 62, frekuensi 1, persennya 5, valid persen 5, kumulatif persennya 30. Yang berikut 63, frekuensi 2, 1, persennya 5, valid persennya 5, dan kumulatif persennya 35. Yang berikut 67, frekuensi 2, persennya 10, valid persennya 10, kumulatif persennya 45. Yang berikut 77, frekuensinya 3, persennya 15, valid persennya 15, juga kumulatif persennya 60. Yang berikut 78, frekuensinya 1, persennya 5, valid persennya 5 juga, kumulatif persennya 65. Yang berikut 80. Frekuensinya 2, persennya 10, valid persennya 10, kumulatif persennya 75. Yang berikut 82, frekuensinya 1, persennya 5, valid persennya 5, kumulatif persennya 80. 83, frekuensi 1, persennya 5, valid persennya 5 juga, kumulatif persennya 85. Yang berikut 90, frekuensi 1, persennya 5, valid persennya juga 5, kumulatif persennya 90. Yang berikut 96, frekuensi 1, persennya 5, valid persennya juga 5, kumulatif persennya 95. Yang berikut 99, frekuensi 1, persennya 5, valid persennya tetap 5, kumulatif persennya 100. Jadi total frekuensinya 20, persennya 100, valid persennya 100 juga. Yang berikut kita beralih ke standar deviasi. Nah, setelah kita mencari data menggunakan Microsoft Excel-nya, kita langsung ke standar deviasi. Di sini ada kode siswa, nilai statistik. Lalu kita mengkliknya analis, kita memilih deskriptif statistik, lalu kita memilih frekuensi. Nah, di sini kode siswanya kita pindahkan lagi ke variabel. Di sini sudah ada dan nilai statistiknya. Lalu kita memilih statistik. Setelah kita sebelumnya untuk mencari min, median, dan modus. Nah, sekarang kita mencari standar deviasi. Setelah kita mencentangnya min, median, dan modus, lalu kita mencentang standar deviasi. Nah, lalu kita klik continue. Lalu kita klik OK. Nah, di sini teman-teman sudah lihat di sini nilai valid, kode siswanya 20, nilai statistiknya tetap 20. Untuk min, nilai statistiknya 71, medianya 77, nilai statistiknya 77, modusnya atau modenya 77 juga. Di sini kita akan mencari standar deviasi. Jadi nilai dari standar deviasi atau nilai statistiknya 15.4711. Nah, kita beralih lagi ke homogenitas. Nah, teman-teman, selanjutnya kita beralih ke homogenitas. Nah, di sini
Nah, teman-teman, selanjutnya kita mencari homogenitas. Video terakhirnya mencari homogenitas. Nah, teman-teman, sebelum itu kita membuat data menggunakan Microsoft Excel. Nah, di sini saya memilih hasil belajar biologi. Di sini ada kelas A, kelas B, kode A, kode B. Nah, di sini kode A saya memilih 1 sampai 20. Kode B juga di sini saya memilih 2 sampai 20. Nah, setelah itu kita beralih ke SPSS. Nah, langkah pertama yang kita lakukan adalah seperti biasa kita mengklik variable view. Nah, di sini ada name, berarti kita mengklik hasil. Hasil belajar. Kita singkat saja dengan AB. Nah, yang berikut untuk name, di sini kita pilihnya kelas. Nah, setelah itu, kita singkat saja dengan KLS. Nah, kita pindah lagi ke label. Kita mengetiknya hasil belajar. Nah, yang berikut kelas siswa. Yang berikut kita pindah ke values. Untuk yang hasil belajar, kita di sini untuk values 1. Untuk labelnya kita mengetik kode A. Kita add. Yang kedua kode B. Kita add lalu kita nanti oke. Untuk kelas siswa kita mengetiknya values 1 kelas A. Tab 2 kelas B. Kita add dan kita klik OK. Di sini saya mengikuti kelas. Setelah itu kita beralih ke data view. Di sini hasil belajar ada kelas. Nah, kita mengkopinya kelas. Kita memindahkannya ke kita memindahkannya ke kelas.
kita paste. Yang berikut lagi kita mengcopy kelas B lagi. Yang berikut kita mengcopinya untuk kode, kita mengcopinya ke hasil belajar. Sorry, agak error sedikit ya, jadi kita mengcopy ulang lagi untuk ya. Oke, hasil belajar. Yang berikut kode B lagi. Nah, teman-teman sudah mengcopinya. Setelah itu kita mengklik analis, kita memilih complements, lalu kita memilih one way ANOVA. Lalu kita memindahkannya hasil belajar ke dependent dan kelas ke faktor. Lalu kita memilih options. Kita mencentang homogeneity of variance test. Lalu kita mengklik continue. Lalu klik OK. Nah, teman-teman, di sini test of homogeneity of variance dan ANOVA. Hasil belajarnya kita melihat sini signifikan karena 972. Inilah cara mencari mean, median, modus, standar deviasi, dan homogenitas. Terima kasih, selamat menonton.